Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama dengan saya Raffi Abdul Aziz di channel Raffi Nurseri. Oke, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas hal yang penting juga dalam perawatan, terutama dalam kesuburan tanaman. Oh ya, mohon maaf untuk beberapa hari ini kita nggak bisa upload dulu karena kemarin lagi banyak banget urusan. Karena turun barang juga tanaman, kita ada keperluan juga. Oke, jadi video kali ini mungkin agak simpel ya. Kita pakai kamera depan aja. Jadi untuk di video kali ini kita akan ngebahas seputar penggunaan pot yang baik dan benar. Karena itu banyak banget juga yang pada kurang pemahamannya untuk penggunaan pot yang baik dan yang benar gitu. Soalnya banyak banget pada pakainya tanamannya kecil, cuman pakai potnya kebesaran. Oke, nanti kita akan bakal bahas untuk penggunaan pot yang baik dan yang benar. Di sini juga kita akan ambil contoh-contohnya, gimana kondisi akarnya dan gimana kondisi si tanamannya tersebut. Oke, jadi sebelum kita mulai ke pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman jangan lupa untuk dukung channel ini agar terus selalu berkembang, dan juga jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga jika bermanfaat boleh di-share juga untuk videonya ya. Oke, jadi tanpa basa-basi ya kita langsung aja lanjut ke pembahasannya seputar penggunaan pot yang baik dan yang benar. Oke, yuk let's go. Nah, oke, jadi ini adalah contoh tanamannya itu sendiri. Kita ambil sampel untuk penggunaan pot yang pertama itu ada, kita pakai pot kecil ya. Ini untuk tanamannya lumayan besar ya, tapi kita di sini menggunakan pot ukuran 10. Gimana lihat dari kondisi si tanamannya, kesuburannya oke banget ya. Nih. Untuk penggunaan pot kecil ini manfaatnya adalah untuk tidak terlalu banyak kandungan air yang tersimpan gitu. Karena semakin banyak air yang menampung, dia akan cepat busuk akarnya, kurang bagus. Jadi kalau untuk penggunaan pot yang minim seperti ini, kandungan airnya tidak terlalu banyak, jadi untuk serapan si tanamannya ini maksimal. Ibarat katanya kalau misalnya tanamannya itu kecil atau sedang, sedangkan potnya terlalu besar, dia akan kekenyangan dan muntah seperti itu ya. Oke, selanjutnya lagi ini ada penggunaan polybag ya. Penggunaan polybag ini sebenarnya ini cukup bagus ya. Itu sampai beranak kalau gitu. Nah, kita buang anaknya dulu. Nah, dia cuman akarnya juga bisa sampai bawah-bawah tuh. Akarnya bisa sampai keluar-keluar. Tapi kalau untuk polybag mungkin untuk tampilan agak kurang bagus ya. Tapi menurut saya ini untuk penggunaan polybag, terutama untuk para petani-petani, ini adalah contoh tanaman Siam Paragon. Ini adalah yang kita tanam menggunakan polybag. Manfaat dari polybag itu adalah yang pertama tentunya ekonomis ya guys ya. Kalau untuk ekonomis sih udah pasti untuk pemakaian polybag tuh, dan manfaatnya juga sangat banyak. Terutama yang pertama, untuk polybag ini lentur ya. Polybag ini lentur, jadi untuk pergerakan si akar itu lebih leluasa. Nah, itu adalah manfaatnya. Dan juga untuk sirkulasi udara, si potnya ini, si polybagnya ini bolongnya lumayan banyak ya. Tuh, ini juga sampai keluar-keluar juga. Jadi untuk kondisi si tanaman ini untuk akarnya oke banget penggunaan polybag tuh. Tapi rata-rata untuk penggunaan polybag ini dilakukan rata-rata itu oleh para petani karena membutuhkan jumlah yang banyak. Sedangkan kalau untuk pot sebenarnya bisa aja, cuman untuk memperhemat bisa menggunakan polybag.
Untuk pertumbuhannya pun menurut saya ini lebih baik, karena untuk sirkulasi udara, untuk kelembaban media, terus dan akarnya juga itu termasuk yang baik dia. Cuman ya kelemahannya itu dia kurang bagus ya. Kurang bagus dia karena ini tuh ya plastik, namanya polybag tuh ya plastik, jadi nggak mewah gitu ya. Tapi untuk kualitas akar dan kualitas tanaman ini kebetulan saya rawat dari Bonggol, dan ini warnanya pun sudah jadi ya, warnanya udah cakep banget, dan akarnya pun wah gondrong banget. Ini masih pada nempel Bonggol ya, ini pun masih pada nempel Bonggol. Oke, jadi ini adalah yang kedua ya. Dan ini adalah yang ketiga. Ini potnya agak besar, tetapi tanamannya sudah sangat besar tuh, sudah cukup besar. Ini adalah Aglonema Susan. Nah, Aglonema Susan ini kita masih menggunakan pot ukuran 12 dan akarnya pun sudah sampai ke atas-atas. Tuh, kenapa kita menggunakan selalu pot kecil? Tapi kita bisa lihat dari kualitas si tanaman, karena untuk penyerapan airnya dia maksimal. Jangan menggunakan pot yang terlalu besar. Memang kalau untuk pot hitam itu orang rata-rata kurang suka ya, apalagi untuk di rumahan tuh potnya pengen yang bergaya-gaya gitu. Tapi kalau untuk kualitas si tanaman ini lebih baik menggunakan pot hitam. Kalaupun mau pakai pot yang bagus seperti misalnya ini Stardust Orange, kita kan pakai pot kecil ini, pot ukuran 10, tapi pengen pakai pot Yogap atau pot putih, gunakan ukuran yang sama. Misalnya ini pakai pot ukuran 10, kita pakai pot Yogap juga ukuran 10. Boleh juga untuk di double ya, di double aja untuk potnya. Jadi kita pakai ini, tinggal kita masukin ke dalam pot Yogapnya. Nah gitu, jadi nggak usah dibongkar, nggak usah diapa-apain gitu. Ini pun sama ya tuh. Tapi kalaupun di double itu nggak masalah, walaupun itu seperti untuk sirkulasi udara ke dalam sininya agak kurang bagus, karena terlalu padat ya, karena terlalu bertumpuk gitu, terlalu banyak. Kayak ini kan ini masih bisa goyang tuh, ini dia masih bisa akarnya masih bisa bergerak. Apalagi untuk pergerakan akar di polybag dia mudah sekali, jadi untuk akarnya luar biasa ini. Ini ada Aglonema Susan. Ini adalah penggunaan pot dari ukuran 12. Ini sangat besar ya, besar juga ini, besar. Nah yang terakhir ini ada kita penggunaan pot Yogap ya. Untuk biasanya orang-orang rumahan nih maunya pakainya pot Yogap, entah itu warna merah ataupun warna putih, ada yang menggunakan pot tawon segala macam. Tapi kalau untuk penggunaan pot menurut saya segini masih ukuran di batas normal. Ini adalah pot ukuran 13, sedangkan aglonemanya ini ukurannya size-nya sangat jumbo nih, besar banget sampai setelapak tangan lebih. Ini adalah Aglonema Moonlight. Nah, dan untuk penggunaannya sendiri, untuk penggunaannya menggunakan pot Yogap boleh dengan di double pot ini, pot ukuran 13. Pot ukuran 13 kita masukin tanamannya, kita double boleh. Lanjut kita beri topping atasnya boleh, menggunakan lumut juga boleh banget. Nah kalau misalnya mau langsung ditanam di pot Yogap, sebisa mungkin untuk akar bawahnya untuk bagian bawahnya kita tutup setengah aja menggunakan busa, menggunakan busa, karena untuk memperkecil si potnya menampung media gitu, si media tanamnya. Jadi untuk penyerapan airnya juga maksimal. Ini adalah Aglonema Moonlight dengan kualitas super ya. Ini super jumbo dan roset banget. Oke. Nah, jadi seperti itu mungkin untuk pembahasannya. Ini adalah contoh-contohnya ya, teman-teman ya. Kita boleh lihat dari yang lain pun, ini ada ukurannya juga.
kecil-kecil seperti ini kita menggunakan pot ukuran 10. Pot ukuran 10 tidak terlalu besar. Biasanya orang ada yang penggunaan misalnya potnya ukuran tanamannya kecil. Kita ambil contoh tanaman pink sunset. Kita pakai pot 10 misalnya. Kadang orang bisa ngeganti itu sampai di ukuran pot 15. Padahal untuk sebenarnya kurang bagus karena untuk pertumbuhan kurang bagus juga. Tapi pemikiran orang-orang tuh beda-beda, nganggapnya kalau pot lebih besar dia lebih leluasa, padahal nggak gitu. Semakin besar pot maka semakin besar tampungan air yang didapat oleh tanaman itu. Jadi untuk penyerapannya kurang maksimal. Jika penyerapannya kurang maksimal maka dia akan ya sama aja seperti kita. Kalau misalnya kita dikasih makan dijejak banyak banget ya kita akan muntah gitu. Tetapi kalau misalnya kita takarannya pas sesuai sama diri kita, yaitu kita akan sehat gitu. Ini adalah penggunaan pot yang baik dan yang benar ya. Sebisa mungkin lebih diperkecil. Nah ini untuk salah satunya, dan juga boleh menggunakan topping juga. Ini kita adalah salah satunya adalah menggunakan topping pakai pakis open ya. Di penggunaan pakis open. Nah untuk di sini tanian ini kita menggunakan polybag ya. Di samping dia harganya murah dengan kuantiti yang banyak sampai ribuan. Untuk polybag ini untuk kualitas akarnya oke banget. Bisa sampai ke bawah-bawah tuh. Boleh dilihat tuh. Boleh dilihat ya. Akarnya wow banget pokoknya deh. Akarnya wow banget. Nah ini untuk penggunaan polybag. Dan kualitas si tanamannya pun juga oke. Tuh. Seger-seger banget ya. Tuh. Ini kita banyak banget menggunakan polybag juga kita pakai. Karena untuk sirkulasi udara, terus untuk pergerakan si akarnya itu lebih leluasa menggunakan polybag gitu. Nah, oke, jadi mungkin sekian dulu ya. Ini adalah masih tanian kita. Dan kita nanti akan bahas di video-video selanjutnya tentang perawatan lagi. Nah kita ini ada salah satu contoh juga. Ini kita menggunakan pot kecil loh. Ini pot ukuran 15. Kita menggunakan pot ukuran 15. Ini adalah Aglonema Siti Nurhaliza. Ini aja rumpunnya sampai di 15, mungkin di atas 10. Tapi kalau untuk penggunaan potnya kita menggunakan pot kecil. Tuh, ini adalah super jumbo, super rimbun ya. Tuh. Tapi potnya kecil tuh. Potnya cuma pot ukuran 15. Kadang orang tanaman kecil aja potnya gede banget. Itu menurut saya kurang bagus ya. Tidak baik. Gitu. Oke, jadi kita sampai di situ aja dulu untuk penggunaan pot. Nanti kita masuk ke penutup ya. Oke. Ya, oke. Jadi itu adalah pembahasan kita mengenai pot ya, penggunaan pot yang baik dan benar. Karena untuk penggunaan pot itu menurut saya adalah sangat penting ya untuk kesuburan si tanamannya itu, terutama di bagian akar. Karena jika akar itu pertumbuhannya baik, maka si daunnya pun akan bagus juga. Karena banyak sekali untuk penggunaan pot menurut saya itu banyak yang kurang benar atau salah dalam penggunaan pot. Banyak yang menggunakan pot tanamannya kecil, sedangkan si potnya itu besar banget. Itu kurang baik ya.
Jadi untuk penggunaan pot yang baik dan benar menurut saya itu pun sudah teruji di tempat-tempat lain, di nursery lain pun sama ya. Sama untuk penggunaan pot rata-rata menggunakan pot yang kecil. Di press pot yang kecil gitu. Jadi kalau untuk penggunaan potnya yang sudah terlalu besar, boleh dikecilin aja karena itu pengaruh banget ya, cukup berpengaruh dalam kondisi si tanaman itu gitu. Oke, jadi cukup sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau kemarin kita belum sempat bikin konten, jadi kita bikin konten yang simpel aja. So sebelum kita mengakhiri video ini, alangkah baiknya kita dukung channel ini agar tetap terus berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe, dan juga jangan lupa nyalain notifikasinya. Dan apabila video ini bermanfaat, boleh di share ke teman-teman di rumah ya, apabila video ini bermanfaat bagi para pecinta tanaman hias. Oke, jadi cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan juga untuk kualitas video mungkin kita masih pemula, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua ya. Oke, sekian dari saya, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.